ternyata ini direkam dengan kamera depan smartphone yang baru rilis dan juga audionya dari earphone-nya yang udah mau 2 tahun apa setahun ya. Halo, Assalamualaikum. Hari ini saya rekam video ini 18 Februari, berarti tepat 1 bulan setelah video tentang brand yang pernah jualan di Indonesia yang mungkin kamu nggak tahu itu tayang ya. Yang thumbnailnya itu kayak di mana mereka sekarang. Nah, kita mau, atau saya mau bahas kelanjutan ya. Tapi biar lebih menarik, mungkin nggak usah diurutkan berdasarkan urutan alfabet lagi ya. Kita langsung ke brand-brand yang menarik aja buat dibahas gimana. Karena 10 yang pertama kemarin, saya udah minta saran juga teman-teman sebutin brand yang sempat melekat gitu ya di ingatan teman-teman. Dan ternyata ada beberapa juga yang teman-teman sebutin yang saya lupa nih. Oh iya, for your information, saya rekam videonya kali ini dengan kamera depan Samsung Galaxy S23 Plus pakai Pro Video Mode dengan audio dari earphone ini. Ini Galaxy Buds 2 punya istri saya. Saya pinjam karena harusnya sih ini yang paling bagus konektivitasnya dengan sesama Samsung ya. Nah, kita akan langsung mulai dari yang menarik buat dibahas dulu tuh sebetulnya HTC atau HTC ya. Banyak banget handphone HTC atau HTC yang dijual di Indonesia dengan segmentasinya memang mid to high premium market ya. Walaupun ada seri-seri yang Desire itu yang lebih terjangkaunya. Tapi waktu itu saya pernah coba Desire 616 dengan harga di atas Xiaomi Redmi Note 3G ya, Redmi Note 3G. Jauh banget speknya ya. Speednya, bahkan kameranya pun kalah jauh. Memang HTC atau HTC ini kalau dari segi price to spec kurang bisa diandalkan, tapi device-nya yang paling premium biasanya selalu punya hal yang menarik, inovasi terutamanya ya. Ada yang pakai body metal semua, bukan plat besi, tapi body yang di curve, dipahat pakai mesin laser dari lempengan metal. Itu susah banget katanya di servisnya, ngelepasnya dan masangnya lagi. Awal-awal Android masuk ke Indonesia, HTC udah gencar ya. Teman saya pakai HTC Desire, waktu itu saya masih pakai Samsung Galaxy Spica dan kalah jauh banget dari performa. Kemudian tampilan UI-nya HTC menang kemana-mana ya. HTC Sense jauh lebih enak dibandingkan touchwidth-nya Samsung pada awal-awal Samsung pakai Android. Nah kemudian ternyata ketika peraturan TKDN bergulir, HTC kayaknya nggak bisa comply ya, nggak bisa diriin pabrik atau menuhin kandungan TKDN dalam negeri yang berapa persen. Akhirnya mereka memutuskan angkat kaki, sayang sekali ya. Bahkan saya ingat HTC One E8, E8 yang versi Indonesia resmi itu hanya dijual atau hanya bisa dipakai dalam kondisi terkoneksi ke jaringan maksimal 3G saja. Padahal versi luar, versi Eropa atau versi mana itu sudah 4G sebetulnya. Gimana kabarnya nih HTC? Yang jelas di Indonesia udah nggak resmi ya. Nah, masalah TKDN tadi, 3G, 4G, 3G, 4G, sebetulnya Xiaomi juga sempat ngalamin di Redmi Note 3S Pro kalau nggak salah. Dulu dijual di Indonesia hanya dengan kemampuan jaringannya 3G. Tapi kan Xiaomi waktu itu lagi senang-senangnya tuh orang yang pakai nge-flash gitu ya. Nge-flash custom ROM atau ROM MIUI yang mana, itu gampang banget buat bisa nyalain 4G-nya lagi. Nah, satu perusahaan lagi atau brand lagi yang terkena dampak dari aturan TKDN ini adalah OnePlus. Halo Mbak Sinta. Dulu OnePlus sempat kontak-kontakan, sempat kirim merchandise-nya banyak. Saya bagi-bagiin tuh ke follower saya di Twitter. Dan dari info yang saya dapat sih OnePlus ini ya juga sama, nggak bisa comply ya. Udah sempat bikin mini launching OnePlus 2. Udah ada beberapa influencer yang diundang, tapi nggak jadi rilis. Yang jadi rilis terakhir itu OnePlus X dan ya hanya bisa digunakan di jaringan 3G. Kalau mau pakai yang 4G, lagi-lagi harus download ROM yang global buat dipasang di situ biar bisa connect ke jaringan 4G. Tapi device-nya sendiri walaupun cantik, mirip iPhone lah ya zaman dulu, panas banget. Snapdragon 801. Jadi waktu itu nggak betah juga pakainya, walaupun sampai saat ini saya masih seneng sih kalau ada
produk OnePlus baru rilis, pengen coba, tapi terakhir-terakhir itu OnePlus juga segmentasinya makin bingung ya. Ada OnePlus Nord, OnePlus S. Yang Nord ini asli bentrok banget sama Realme, sama Oppo juga. Ya, jadi OnePlus juga akhirnya angkat kaki juga, nggak lanjutin kiprahnya di Indonesia. Dan kalau ngelihat sekarang Oppo nomor 1, Realme nomor berapa juga kayaknya nggak ada keperluan ya buat BBK masukin OnePlus balik ke Indonesia. Apalagi kita sebagai pengguna juga udah bisa dapetin experience dari apa sih namanya Oxygen OS. Itu udah ada semua, kayaknya hampir semua lah ada di ColorOS dan Realme UI juga. Lanjut, yang paling menarik buat dibahas lagi adalah LG. LG ini nggak ada masalah dengan TKDN ya. Mereka bisa produksi di pabrik di Bekasi apa Cikarang, ARM. ARM ini juga sempat dipakai sama Infinix dan kawan-kawan buat ngerakit ponselnya ya belakangan. LG tuh bener-bener karena strategi globalnya juga udah memutuskan berhenti jualan smartphone karena kayaknya nggak cuan-cuan di situ ya. Padahal produknya banyak yang menawarkan inovasi, tapi kadang inovasinya juga bukan yang dicari oleh pasar. Atau kadang kayak LG G6 itu belum lama rilis, sebulan 2 bulan itu udah ngalamin ini ya, price cut sampai 1 jutaan waktu itu. Jadi yang udah beli ngerasa rugi banget. Dan itu susah buat bikin mereka yang kecewa untuk balik lagi membeli LG G7 ThinQ. G7 Plus apa G7 sih? Saya sempat coba, itu device resmi seri G terakhir yang saya coba di Indonesia ya. Kalau seri V masih ada V30 Plus. Saya sempat coba juga. Ya, LG ini kalau dari urusan UI sih udah lumayan matang juga UI-nya. Kayak One UI. Tapi pricing pertama. Pricingnya rada lumayan suka mahal dulu. Setelah itu diskon bikin orang yang beli ngerasa rugi banyak. Sama ya pernah salah strategi juga sih waktu ngeluarin LG G5 SE di Indonesia ya. Padahal di global kan keluarinnya G5 doang, di Indonesia yang SE. SE itu special edition atau apa, tapi di sini banyak diplesetin jadi sunat edition ya. Karena memang dia prosesornya tidak sekuat LG G5 yang biasa. Walaupun modularity-nya tetap datang, bisa lepas baterai, bisa ganti modul kamera, bisa ganti apa lagi. Tapi itu juga sempat jadi perbincangan, sempat dikritik juga karena buat ganti-ganti modulnya berarti harus lepas baterai dulu alias matiin dulu smartphone-nya. Ya LG gitu-gitu juga perjalanan lumayan panjang ya di Indonesia. Dari sejak Android pertama masuk udah mulai dia juga bawa LG apa sih yang ada slide QWERTY-nya itu. Kemudian saya ingat pertama kali saya beli smartphone flagship itu LG Optimus 2X. Dulu harga launchingnya dari harga resmi 4.999 bisa diskon 1 juta di Kaskus buat komunitas. Dan puas banget, dulu itu adalah smartphone pertama yang punya prosesor dual core. Pakai apa dulu lupa? Nvidia bukan ya? Saya lupa deh prosesornya apa. Kemudian LG juga sempat punya handphone yang layarnya 3D. Jadi kalau HTC punya Evo 3D, LG punya Optimus 3D. Ya pokoknya banyak lah inovasi-inovasi yang coba digulirkan LG yang sayangnya tidak berhasil menarik minat pasar. Lalu ada 2 brand dari Tiongkok mau saya sebutin tapi hawar-hawarnya udah mau masuk lagi ke Indonesia nih. Honor sama ZTE. Kalau Honor dulu tahu sendiri lah ya, awalnya saya dikirimin Gearbest atau Banggood. Bagus-bagus handphonenya, value for deal banget. Jadi kayak versi murahnya Huawei dengan ya paling mungkin kameranya tidak sebagus Huawei, tapi bawa UI yang sama persis, bawa desain yang mewahnya sama, build quality-nya juga sama bagus, cuma lebih ditujukan atau disasarkan kepada anak muda dan channel penjualan online ya si Honor ini. Honor 9 tuh saya masih terngiang-ngiang sampai sekarang, desainnya bagus banget ya. Kita tunggu aja lah, kalau beneran mau masuk lagi Indonesia, harusnya sih udah ada GMS-nya lagi ya. Udah ada Google-nya karena sudah dilepas Huawei ke konsorsium dari pemerintah Cina. Saya nggak tahu nanti ada campur tangannya Huawei lagi nggak di Indonesia atau pakai jalur mana. Yang pasti udah mungkin bukan iQOO lagi ya, mungkin HKM atau mana saya nggak tahu. Kemudian ZTE kayaknya dimasukinnya sama Era Jaya. Dulu ZTE itu yang masuk ke Indonesia seri Blade S6 dan Blade S7.
Saya dulu ketika orang lain belinya Galaxy S6 atau S7, saya belinya ZTE Blade S6 di Lazada ya. Build quality bagus ZTE, kemudian UI-nya ya walaupun belum matang-matang banget, buat anak muda yang senang coba-coba, UI-nya enak-enak juga, termasuk ZTE punya sub-brand kan dulu Nubia ya, tapi Nubia juga kayaknya sekarang udah beda jalan sama ZTE. Nubia fokusnya ke ini Red Magic buat smartphone gaming. Kalau ZTE paling Accent sama Vita sama Blade. Blade masih masuk nggak sih? Kalau Accent itu dulu emang kayak flagshipnya ZTE, punya ciri khas di desainnya yang fashionable, layarnya yang bagus, suaranya bagus, kamera lumayan juga. Tapi ya nggak tahu ZTE kayaknya sekarang namanya nggak gitu kedengeran berkibar lagi ya. Apakah ada efek dari trade ban Amerika juga, saya kurang tahu. Tapi harusnya sih nggak setelak Huawei lah efek dari trade ban-nya buat ZTE. Tapi kalau beneran mau masuk lagi, yuk kita cobain lagi nanti produknya ya. Sekarang kita lanjut ke brand selanjutnya aja dulu, Sony. Sony ini dulunya waktu zaman masih fitur phone, Sony dan Ericsson misah ya. Kemudian akhirnya merger atau akuisisi Ericsson sama Sony. Kemudian mulai ke Android, Windows Phone dulu terus Android, dan pas Android itu sejak Xperia U kalau nggak salah itu udah mulai balik ke Sony lagi, nggak Sony Ericsson lagi ya. Xperia U itu saya pernah coba, prosesornya lain daripada yang lain. Pernah dengar nggak nama prosesor Novator? Belum. Itu satu-satunya smartphone yang pakai Novator yang pernah saya coba, Xperia U, dan asli nggak betah. Baru berapa hari saya pakai, saya jual ke teman kantor saya waktu dulu. Tapi yang jelas dia punya lighting yang menarik, seri Sony zaman dulu, Sony U, Sony apalagi ya, P kayaknya, Sony Xperia V, yang jelas Z ya, yang dari dulu udah ada. Tapi Sony juga sama sih, ya begitu ada aturan TKDN sudah nggak ada usaha buat gimana-gimana. Ya udahlah, udahan aja, mungkin mereka pikir ya nggak usah jualan lagi di Indonesia. Padahal pabrik mungkin ada lah Sony Indonesia, masih jualan TV kan. Sharp aja masih bisa tuh bikin atau rakit smartphone buat dijual di pasar Indonesia. Kenapa Sony enggak? Atau memang secara global juga Sony marketnya udah turun banget. Jadi ya udah segmented banget juga kali ya produknya sekarang. Cuma Sony Xperia One, 5, sama 10 kan? Sama yang Pro mungkin ya sekarang masih dijual. Nggak nyesel sih sebetulnya. Kalaupun sekarang mau Sony ya masih bisa beli di yang ini, yang impor ya, yang bayar pajak. Dan saya ngerasa UI-nya sih bisa didapetin di UI-nya Zen UI kok. Sony itu masih mirip stok banget juga. Kameranya paling ya mungkin yang rada beda. Tapi enggak kangen. Selanjutnya ada Duo M, Motorola sama Meizu. Meizu ini awalnya masuk via distributor ya dulu tuh. Apa sih namanya? Channel B tuh. Bintang Cemerlang atau Blast. Iya, kayak gitulah. Ada Meizu MX4 Pro, itu masuknya lewat situ. Kemudian Meizu M1 Note, M2 Note juga walau dijual di Lazada, tetap sih masuknya nggak langsung dari brand Meizu ya, masih dari distributor. Baru beneran masuk resmi ke Indonesia itu via distributor iQOO. Pegang sama iQOO tuh Meizu, Honor, sama Coolpad. Beneran dijalanin si marketingnya di Indonesia sama iQOO, ngadain acara, bawa brand manajernya Meizu, walaupun perusahaan Cina, brand manajernya dari Rusia, cewek, blonde, namanya Nika dulu, saya ingat di acara di Bandung tuh sempat dikenalin. Dulu produk Meizu itu saya pikir alternatif yang menarik dari iPhone, kalau nggak dari Xiaomi. Kalau orang bosan Xiaomi, cari handphone yang build quality-nya bagus dengan harga yang tidak terlalu mahal dulu. Meizu jawabannya. Meizu M3 Note saya adalah video saya yang pertama kalinya tembus views-nya di 25.000. Waktu itu bela-belain beli dari Doki Store. Masih ada yang inget nggak nama toko itu? Doki Store tuh nyediain handphone-handphone dari sana ya. Kemudian kayaknya Meizu M5 udah resmi. Atau M3 Note juga ada yang resminya. Lupa saya. Yang jelas Meizu 7 Pro juga udah sempat dibawa masuk sama Meizu-nya. Saya sempat disuruh nyobain produknya, tapi nggak tahu kenapa nggak dijual ya.
Yang saya review dulu itu malah dari Gearbest Meizu 7 Pro-nya. Lalu M yang kedua adalah Motorola. Motorola ini sejak dibeli Lenovo, kayaknya Lenovo udah mengikhlaskan brand Lenovo-nya nggak dipasarkan lagi di Indonesia ya. Padahal dulu brand Lenovo itu terkenal juga saingannya Xiaomi. Ada Lenovo A6000, A7000, kemudian Lenovo Vibe P76 apa P berapa sih yang pertama kayaknya pakai baterai 4000 mAh ya. Kemudian ada 5X, 5S, S960, banyak lah. Ada yang pakai Intel pertama kali juga Lenovo. Kemudian setelah itu, setelah Motorola diakuisisi, Indonesia mulai itu jualannya fokus beralih ke Motorola dengan Motorola seri E, seri Z, Z1 Play, Z2 Play. Bagus sih smartphone-nya, cuma ya pricing-nya lumayan dan kayaknya habis bahan bakar juga kalau buat ngadepin Xiaomi. Dulu tuh saya ingat saya mau diundang ke Jakarta buat launching Xiaomi Mi E1. Beberapa hari sebelum saya berangkat ke Jakarta, saya diundang atau dikabarin buat launching Moto G5S 1 hari sebelum Mi E1. Dan apa yang terjadi coba? Moto G5S dijual lebih murah, Rp100.000 kalau nggak salah, dibandingkan Xiaomi Mi E1 dengan spek yang mirip-mirip banget. Membuat Mi E1 hype-nya rada terganggu ya waktu itu. Jadi saya akhirnya berangkat duluan ke Jakarta buat ke acara Lenovo dulu, Motorola, baru besoknya ke Xiaomi yang duluan ngundang ya. Tapi di situ ini banget, enak banget. Maksudnya kita bikin konten apapun tentang kedua smartphone itu pasti nge-hype karena hype-nya tinggi banget, dua-duanya saling bersaing, menawarkan spek versus harga yang sangat menarik. Tapi ya, seperti kita tahu banyak brand yang kehabisan bahan bakar kalau mau ngikutin polanya Xiaomi yang waktu itu. Motorola nggak kuat. Kemudian Asus juga Zenfone Max Pro series udah nggak lanjut ya, karena Asus akhirnya fokus ke flagship aja dengan Zenfone dan juga ROG-nya. Bahkan Xiaomi pun sekarang karena lagi memperkuat channel penjualan offline, kayaknya pricingnya nggak bisa kayak dulu lagi ya. Entah kalau Poco. Yaudah nggak usah bahas Xiaomi, kita bahas brand yang udahan nggak jual di Indonesia lagi. Ada, saya sebutin rada banyak aja sekalian ya. Lanjut ada Hisense. Hisense saya sempat pakai yang PureShot, enak dipakainya. UI-nya juga ringan. PureShot 2 nggak coba, yang King Kong juga nggak coba. Tapi abis itu kayaknya Hisense fokus ke jualan TV ya. Kemudian Himax ini brand lokal, rebrand aja. Jadi kalau kena TKDN udah susah. HP bukan brand lokal ya, tapi kayaknya juga dia nggak mau spend banyak. Apalagi penjualnya tidak memuaskan ya. Dia pernah punya Voice Tab 7 sama Voice Tab Slate 6. Handphone sama tablet, layarnya gede-gede. Tapi kayaknya dulu orang belum tertarik buat pakai ya. Kemudian ada Lumit. Lumit sih sebetulnya nggak sampai jualan juga ya. Itu adalah mimpi orang Indonesia punya brand sendiri. Jadi kayak crowdfunding atau apalah namanya masih digaung-gaungkan di Kaskus waktu itu. Kita mau bikin smartphone dengan spek tinggi, harga murah, tapi dia pun masih mau menggandeng Kingzone kalau nggak salah ya buat produsennya waktu itu. Yang mau bikin perusahaannya di Bandung, masih CV, belum PT. Dan kayaknya nggak kemodalan buat merealisasikan mimpinya ya. Lagian kalau rebrand doang gitu kayaknya perusahaan smartphone lokal yang lain udah bisa, nggak usah bikin perusahaan baru ya. Kemudian yang tahu Lumit selamat Anda tua. Ada Mito juga sama brand lokal, udah mulai kurang jelas juga kabarnya. Kemudian ada Nubia sempat resmi di Lazada juga. M2 layarnya AMOLED, bodinya logam, itu sangat mudah buat direkomendasikan melihat spek versus harganya. Yang Z series juga sempat masuk, tapi abis itu kayaknya fokus ke Red Magic seperti tadi saya bilang. Habis itu ada Sharp kemarin masih jualan sih. Sekarang juga masih ada produknya yang bisa ditemukan walaupun bukan produk baru. Tapi Sharp ini sempat ngalamin 2 atau 3 fase lah di Indonesia ini jualannya ya. Dulu awalnya Sharp yang Aquos Crystal, yang tanpa bezel, kiri kanan dan atasnya itu nggak ada bezelnya sama sekali dan nggak ada earpiece-nya. Jadi loudspeaker buat teleponnya itu dari layarnya, bisa ngeluarin getaran buat suara ya.
tapi bezel bawahnya tebal. Nah itu resmi. Dan Aquos ya. Habis itu sempat Sharp tuh yang saya rasakan produknya terlalu Tiongkok. Sharp seri Z sama seri R. R1. Ya R1 sama Z2. Z2 pakai MediaTek Helio X20 yang boros itu. Boros banget asli dan panas. Dan saya ngerasanya itu nggak ada DNA-nya Sharp sama sekali. Kebetulan juga itu kan serinya bukan Aquos ya. Begitu masuk ke seri Aquos lagi yang kemarin resmi di Indonesia. Aquos seri V apa seri R itu udah mulai kerasa lagi Sharp-nya, termasuk seri Zero juga. Tapi ya kayaknya penjualnya tidak memuaskan ya. Termasuk yang Aquos Sense 4 yang pakai Snapdragon 720 ya. 720 bagus, tapi harganya dari 4 juta ngedrop ke 2 jutaan tuh. Kalau 2 jutaan mungkin lumayan tuh bisa dicoba buat dapetin performanya. Walaupun software update dan juga layanan penjualnya saya nggak tahu juga ya. Habis itu ada SBC. SBC masih jualan kayaknya. Kemarin ada tabletnya kalau nggak salah. Wiko. Wiko ini brand Prancis katanya. Tapi ada besar kemungkinan juga sebetulnya di balik itu ada perusahaan Cina-nya juga yang produksi. Banyak banget serinya. Serinya nama-nama orang. Wiko Robi, Wiko Leni, Wiko Asep. Enggak, Asep enggak. Wiko Robi, Wiko Leni, Wiko Rainbow, Wiko Harry, Wiko... apalagi banyak lah pokoknya. Sampai kan kemarin tuh sempat keluar apa? Wiko View 4 sama View 4 Lite. Ya, rada susah bersaing spek versus harganya ya. Walaupun harganya murah, speknya rada ketinggalan dan desainnya juga. Dan sekarang udah nggak ada kabarnya lagi ya. Kemudian Zook. Zook ini di bawah Lenovo juga. Dulu sempat masuk tapi nggak resmi. Zook Z2. Seneng banget saya pakainya. Berasa iPhone banget bodinya. Kecil, mungil, compact. Speknya tinggi, Snapdragon 820 waktu itu, tapi sayangnya kayaknya nggak ada lanjutannya ya. Jadi Zook Z1 Pro sama Zook Z2. Seneng tuh kalau ada Zook lagi. Tapi ya sudahlah. Nah, ini ada beberapa masukan dari teman-teman di video sebelumnya. Ada Access Go, ini saya ingat jualnya di Lazada doang, saya belum pernah coba. Blaupung. Blaupung ini brand audio dari Jerman kalau nggak salah. Blaupung. Biasanya dia jualan smartphone, bundling sama headphone-nya. Dan saya pernah nyoba satu yang seri apa, yang layarnya besar itu, layarnya hidup banget asli. Pas saya nyobain buat nonton video yang 60 fps, untuk pertama kalinya saya ngerasain layar smartphone Android sehidup itu. Kalau spek ya mungkin ada ketinggalan sedikit-sedikit, software update juga nggak ada kayaknya, tapi jualan audio banget dan juga dapetin headphone-nya. Ya kalau udah turun harga sih udah lumayan ya, beli Blaupung waktu itu. Sisa dua lagi, Gen Pro Z sama Lava. Gen Pro Z ini merek lokal juga, speknya lumayan saja, tapi harganya gila-gilaan. Dulu jadi saingannya Redmi 5A kayaknya harganya ya, 1 juta kurang 1000 atau 1.200.000 kalau nggak salah, dengan RAM dan storage yang lumayan besar, jadi lumayan laku juga waktu itu. Sementara Lava ini adalah brand India, saya nggak tahu sekarang masih ada nggak di Indianya, tapi di Indonesia kayaknya udah nggak jualan. Oke, videonya udah panjang banget. Saya juga nggak tahu nih bakal bisa nggak nih nambahin b-roll atau potongan adegan atau foto video tentang produk-produk yang saya bahas dari tadi. Tapi saya juga pengen dapat feedback dari teman-teman. Gimana nih untuk perekaman video dengan kamera depan Samsung Galaxy S23 Plus? Ini malam-malam ya, habis maghrib sambil nunggu adzan Isya saya syuting di dalam ruangan di luar hujan. Audionya pakai Galaxy Buds 2, apakah hujannya kedengeran atau tidak? Udah mulai reda hujannya. Dan ini cahayanya cuma pakai lampu ruangan, lampu putih 2, yang satu jauh, sama lampu gantung yang kuning. Memang rada banyak sih lampunya, 6. Kalau saya ngeliat di layar sih lumayan bagus ya. Ya tapi ya namanya kamera smartphone, kamera depan lagi pasti beda kalau dibandingkan dengan video pertama yang bahas brand yang sempat jual di Indonesia yang pakai kamera mirrorless dan sayangnya ngadep ke sana, ngadep ke jendela, jadi dapat lighting yang lebih baik dari ini. Komen aja gimana kualitas audio dan visual dari video ini. Kalau kamu tahu ternyata ini direkam dengan kamera depan smartphone yang baru rilis dan juga audionya dari earphone-nya yang udah mau 2 tahun apa setahun ya rilis. Galaxy Buds 2, ini masih dipakai istri saya soalnya. Ya gitu ya, jadi ada 2 feedback yang saya minta di video kali ini. Yang pertama, kalau ada brand yang pernah jualan di Indonesia yang lumayan terkenal,
tapi saya kelewat, tolong tulis di kolom komentar. Yang kedua, bahas kualitas audio dan visual dari Samsung Galaxy S23 Plus untuk gambarnya dan audionya dari Galaxy Buds 2 ini. Oke, gitu aja mungkin videonya biar nggak terlalu panjang. Thanks for watching. Dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.